Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Kali ini kita akan belajar tentang argumentative text. Apa itu argumentative text dan fungsinya apa, kemudian bentuknya seperti apa, akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like, kemudian subscribe dan juga komen ya pada channel kami, agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Argumentative text. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Definisi dari argumentative text adalah a type of writing that aims to persuade the reader to accept a particular point of view or argument. Atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pandangan atau argumen tertentu. Atau dengan kata lain, dia adalah teks yang isinya didominasi oleh argumen-argumen dari si penulis terhadap suatu isu. Jadi argumentative text ini dia adalah intinya adalah pandangan dari penulis, ya, yang disertai dengan argumen-argumen atau pendukung-pendukungnya apa. Itulah argumentative text, ya. Jadi di sini poinnya adalah tergantung pada pandangan si penulis. Ya. Dia berpendapat tentang apa, kemudian diperkuat dengan adanya argumen-argumen, ya, makanya namanya adalah argumentative text dari sudut pandang penulis. Kemudian social function atau purpose of argumentative text adalah tujuan dari argumentative text adalah to take a position on some issue and justify it, ya. Fungsinya adalah untuk mengambil sikap terhadap suatu isu dan memberikan alasan akan hal itu. Itulah fungsi dari argumentative text. Membahas suatu isu, kemudian diberikan alasannya apa. Sekali lagi, itu tergantung pada sudut pandang penulisnya. Ya, tidak boleh didebat. Selanjutnya, di sini kita ada yang namanya structure-nya. Ya, structure dari argumentative text. Struktur dari argumentative text dia terdiri dari 3 poin. Yang pertama atau paragraf pertama dia adalah introduction. Kemudian poin yang kedua adalah body atau batang tubuhnya. Dan yang terakhir adalah conclusion-nya. Ya, conclusion-nya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Ya, diulangi lagi, ada introduction, ada body, dan ada conclusion. Introduction sendiri perkenalan dia berisi 2 macam. Yang pertama adalah introductory sentence dan yang kedua adalah claim of thesis statement. Itu adalah yang ada dalam introduction. Introduction dibagi 2 menjadi apa? Introductory sentence atau kalimat introduction dan yang kedua adalah claim of thesis statement. Klaimnya seperti apa? Kemudian yang kedua untuk body-nya, untuk batang tubuh dari argumentative text dia terdiri dari argumen 1 juga argumen 2. Ini tergantung ada berapa argumen, ada berapa yang disampaikan, ada berapa itu tergantung, ya, tidak hanya 2. Ya, yang jelas argumennya lebih dari 1, tidak hanya 1. Boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya boleh. Tetapi setiap argumen itu ada yang namanya supporting detail, ya. Misalnya argumen 1 berarti supporting detailnya juga supporting detail 1. Itu adalah kalimat pendukung untuk argumen tersebut, ya. Ada satu argumen 1, ya. Argumen satunya apa? Kemudian dia disukung dengan kalimat lain yang namanya adalah supporting detail. Argumen 2 dia juga didukung dengan supporting detail 2. Kemudian yang terakhir adalah conclusion, kesimpulannya apa? Ingat, kesimpulannya adalah berdasarkan argumen dan juga supporting detailnya. Tidak boleh menyimpulkan dari teks yang lain, ya. Jadi disimpulkan dari body tadi, ya. Argumennya apa? Argumen 1, argumen 2 atau berapa argumennya, kemudian ada supporting detailnya 1, 2 dan seterusnya, ya. Digabungkan dengan introduction tadi, maka ada yang namanya conclusion.
Ingat, conclusion harus berdasarkan introduction dan body dari teks tersebut. Itulah struktur dari argumentative text. Apa tadi? Ada 3, introduction, kemudian body, dan conclusion. Perkenalannya dulu, batang tubuh, dan kesimpulan. Itulah struktur dari argumentative text. Berarti pada language feature-nya, ciri bahasanya. Nah, ciri bahasa dari argumentative text itu ada 7 macam. Yang pertama, dia adalah abstract noun, yang kedua action verb, kemudian yang ketiga temporal connectives, yang keempat modal auxiliaries, and yang kelima technical terms, keenamnya adalah reasoning connectives, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah simple present tense. Jadi ada 7 language feature atau ciri bahasa dari argumentative text. Abstract noun itu apa? Abstract noun adalah sesuatu yang cannot be seen, heard, or touched. Tidak bisa dilihat, didengar, ataupun disentuh. Itu adalah abstract noun. Contohnya apa? Beauty, bravery, culture, confidence, goodness, hope, etc. dan lain-lain. Ya. Jadi abstract noun adalah benda yang tidak bisa dilihat, ataupun didengar, ataupun disentuh. Contohnya apa? Ada kecantikan, keberanian, kebaikan, dan lain-lain. Itulah language feature yang pertama. Kemudian language feature yang kedua adalah action verb. Action verb itu apa? Action verb adalah verb that describe action that humans or animals can take. For example, eat, touch, talk, watch, walk, etc. Action verb adalah kata kerja yang orang ataupun manusia itu bisa melakukannya. Contohnya apa? Makan, minum, talk itu adalah berbicara ya, watch itu menonton, dan lain-lain. Itu adalah action verb. Kemudian yang ketiga adalah temporal connectives. Apa itu? Temporal connectives adalah vocabulary that connects one event to another in sequence. For example, firstly, secondly, thirdly, etc. Jadi temporal connective itu adalah contohnya apa? Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu apa toh? Itu adalah untuk menghubungkan ya kejadian ke kejadian lainnya. Itu namanya adalah temporal connective. Apa tadi? Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah temporal connective. Kemudian yang keempat, dia adalah modal auxiliaries. Apa itu? Modal auxiliaries adalah some forms of modal. For example, can, may, must, should, etc. Ya, jadi modal itu banyak. Contohnya bisa apa? Can, may, must, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari modal. Nggak masalah ya. Yang kelima, dia adalah technical terms. Apa itu technical terms? Technical terms adalah special terms related to the theme we raise. For example, examination, score, assessment, evaluation, test, etc. Ya, jadi technical term adalah terms ya, dia adalah special term yang berhubungan dengan apa yang kita capai. Misalnya apa? Ada ujian, ada nilai, ada penilaian, evaluasi, dan lain-lain. Itu adalah technical terms-nya. Kemudian reasoning connectives. Apa itu? Reasoning connectives adalah vocabulary that shows a relationship of reason. For example, because of, so, therefore, etc. Ya, jadi reasoning connective itu adalah kosakata yang menunjukkan hubungan dari suatu alasan. Contohnya apa tadi? Because of, ya, disebabkan oleh, so, therefore, oleh karena itu, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, ada terakhir adalah dia menggunakan simple present tense. Simple present tense itu bagaimana toh? Simple present tense adalah kalimat yang biasanya terdiri subjek dan kata kerja bentuk pertama. Itu ya, ada 7 language feature dari argumentative text. Sekarang kita ke contoh teksnya dari argumentative text. Nah, di sini ada the benefit of exercise. Ingat tadi ya, bentuknya terdiri dari 3 poin utama. Ada introduction, ada body, ada conclusion. Paragraf pertama itu adalah introduction. Kita lihat, kita analisa ya. The benefit of exercise itu dia adalah termasuk title, judulnya. Judulnya apa? The benefit of exercise, keuntungan dari olahraga.
Kemudian paragraf pertama yang bertanda berwarna merah itu dia adalah introduction-nya, introductory-nya. Sedangkan paragraf pertama yang berwarna hitam dia adalah claim-nya. Kemudian yang kedua dia adalah body, ya, batang tubuhnya seperti apa ya. Dia body yang atas yang moreover itu berwarna merah itu dia adalah argument 1, argument pertama. Dia didukung oleh yang namanya supporting detail 1. Sama juga body yang kedua, dia adalah argument kedua dan dia didukung oleh supporting detail yang kedua. Ada argumen, ada supporting detail, argumen lagi, supporting detail lagi, seperti itu terus berulang-ulang. Dan yang terakhir paling bawah ini dia adalah conclusion-nya. Ya. Dari introduction ada claim-nya, kemudian argumen 1, argumen 2 didukung oleh supporting detail 1, supporting detail 2, baru terjadi yang namanya conclusion. Itu komposisi dari argumentative text, ya. Mudah bukan? Mudah. Makanya itu, ya. Demikian ya penjelasan kami tentang argumentative text. Sudah ada pengertiannya apa, bentuknya seperti apa, fungsinya apa, kemudian language-nya seperti apa, sudah kita bahas, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Tetap rajin belajar dan berdoa dan harus yakin bahwa mimpi kalian pasti akan tercapai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.